Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dian Apri dengan NIM 2230501186 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 2251E. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Komunikasi Interpersonal yang diampu oleh Ibu Dr. Andes Vivi Hasmawati, MSI. Dalam video ini saya akan menganalisis komunikasi interpersonal antara Najwa Shihab dan Abi Kurai Shihab dalam podcast di YouTube channelnya Najwa Shihab yang berjudul Menjadi Manusia Seutuhnya Self Love. Halo, Assalamualaikum teman-teman di Shihab dan Shihab. Saya sama Abi Kures. Abi, kita dada-dada. Abi, mau ajak Abi ngobrol diskusi soal self-love. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua orang secara tatap muka yang mempunyai reaksi langsung yang bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal dan dilandasi 3 kebutuhan, yaitu afeksi, inklusif, dan kontrol. Langsung saja kita analisis videonya. Di sini kita terdapat satu komunikator dan satu komunikan. Komunikatornya itu adalah Najwa Shihab dan komunikannya adalah Abi Kurai Shihab. Halo, Assalamualaikum teman-teman di Shihab dan Shihab. Saya sama Abi Kures. Abi, kita dada-dada. Abi, mau ajak Abi ngobrol diskusi soal self-love. Karena ini tema yang makin hari makin banyak dibahas, karena makin penting. Mungkin karena situasi ya, Bi, yang membuat kita semakin mudah stres, semakin mudah depresi. Jadi pembahasan soal pentingnya kita mencintai diri sendiri, self-love itu sesuatu yang banyak dibahas. Jadi mau nanya juga ke Abi, tuntunan agama soal bagaimana kita menerima dan mencintai diri sendiri, Bi. Nah, dari video yang kita lihat tadi, di sini Najwa Shihab berusaha melakukan proses pendekatan yang menciptakan makna untuk menghasilkan 3 kebutuhan dengan bertanya bagaimana menurut agama tentang mencintai diri sendiri kepada Abi Quraish. Iya, cinta itu biasa kita tidak paham siapa yang kita cintai, sehingga salah. Kita cinta anak, iya, semua sangat cinta anak. Tapi biasa kita salah dalam mencintainya, kita manjakan. Ya. Nah, begitu juga dengan cinta diri. Yang pertama, kenali diri Anda. Sebab kalau Anda tidak mengenal diri Anda, bisa jadi Anda melakukan satu kegiatan yang justru mencelakakan Anda. Dan itu banyak. Al-Quran berkata, wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak menganiaya mereka, tapi mereka sendiri yang menganiaya dirinya. Kenapa itu? Mari kita lihat sekarang. Nah, di sini Najwa Shihab menerapkan ciri-ciri komunikator yang baik dan interaktif yang bisa mengelola pesan dan memberikan reaksi dan feedback yang baik dan aktif dan positif terhadap Abi Quraish. Wali badanika alaika hak. Badanmu juga punya hak yang kamu harus perhatikan. Wali ahlika alaika hak. Keluargamu juga kamu. Ini harus digabung semuanya. Sehingga tidak ada yang teraniaya. Tidak ada yang terabaikan. Nah, kalau kita hanya memperhatikan sisi rohani semata-mata, jadi malaikat kita. Kalau kita hanya memperhatikan sisi jasmani semata-mata, kita jadi binatang. Kalau kita hanya memperhatikan akal semata-mata, akal tidak menjamin. Jadi menjadi manusia, mencintai diri sendiri itu memperhatikan 3 hal. Ya, itulah yang dinamakan manusia seutuhnya. Sini Najwa Shihab menerapkan prinsip komunikasi interpersonal yang menggunakan etika yang baik dan menyampaikan komunikasi yang efektif serta sustainable yang berkelanjutan sehingga efek yang diinginkan komunikator itu timbul. Manusia itu diibaratkan seperti air. Air itu terdiri dari oksigen dan hidrogen.
dalam kadar-kadar tertentu. Kalau cuma hidrogen tidak jadi air, oksigen tidak jadi air, digabung dalam kadar tertentu. Manusia begitu. Jadi spesifik ada perintah Allah untuk tidak menganiaya diri kita Oh sendiri. iya, kalau terlalu banyak yang menganiaya diri sendiri. Allah berpesan jangan menganiaya diri. Jangan menganiaya dirimu. Ayo, ke dalam konteks jangan menganiaya dirimu. Perhatikan badanmu, perhatikan kesehatanmu, perhatikan keluargamu. Ada di sini ada pesan bagus sekali kita lihat. Ada ungkapan begini. Hadis, tapi ada yang berkata itu sebenarnya ucapan Sayyidina Ibrahim. Dari dulu, jadi semua agama begitu. Dia katakan begini. Alal mar'i, seorang yang berakal, selama akalnya belum dikalahkan oleh nafsunya, maka mereka itu mempunyai saat-saat dalam hidupnya. Ada saat dia berdialog dengan Tuhan. Di sini kita melihat konsep diri dari Abi Quraisy, yaitu memiliki konsep diri dari skrip identitas yang dikarenakan Abi adalah seorang ulama atau ahli agama, sehingga Abi menjawab pertanyaan Najwa Shihab menggunakan hadis dan Al-Quran. Berdialog dengan Tuhan itu apa? Kalau kita dalam Islam baca Quran, berdoa, itu kita berdialog dengan. Ada saat dia berpikir tentang alam raya ini, itu berarti menuntut ilmu. Ada saat dia melakukan introspeksi. Apa yang saya lakukan kemarin sudah tercapai atau tidak, apa itu introspeksi. Perlu ada itu. Ada saat dia yakhlu fihi li mat'amihi wa masyrabihi. Dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, makan, minum dan keluarganya, dan tentu rekreasi, menyenangkan diri. Dibagi ini waktu. Karena itu ada tiga orang pernah datang pernah berkata, saya tidak mau tidur malam, mau salat terus. Yang satu berkata, saya tidak mau makan, mau puasa terus. Yang satu berkata, saya tidak mau kawin. Nabi panggil dia, kamu yang bilang begitu. Saya ini orang yang paling bertakwa di antara kamu. Tapi saya bangun malam, tidur juga. Saya makan, saya puasa juga. Saya kawin. Siapa yang enggan mengikuti tata cara hidupku ini, maka dia bukan kelompok. Jadi jangan lantas berkata, waduh ini apa tadi istilahnya? Tidak menganiaya diri. Menganiaya diri itu. Di sini beberapa kali Najwa Shihab melakukan metakomunikasi, yaitu berkomentar terhadap isi pembicaraan yang dibicarakan oleh Abi Quraisy, dan di sini Najwa Shihab ingin menunjukkan kesetujuannya atas apa yang disampaikan oleh Abi Quraisy. Seni dibenarkan oleh Islam. Bukan hanya dengan mengaji, dengan menyanyi juga. Asal tidak merusak mental, tidak menjadikan kita lengah dari kewajiban. Itu yang diajarkan agama. Itulah self love, mencintai diri sendiri. Terima kasih Abiku. Thank you teman-teman. Assalamualaikum. Nah, ketika komunikator memandang komunikan positif dan komunikan memandang komunikator positif, maka menurut Jendela Jauhari, komunikasi antara Abi Quraisy dan Najwa Shihab dapat dikatakan pada posisi aman, yang menciptakan harmoni dan keakraban.
Nah, itu saja analisis yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.